Ayyuhal hadirun, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam kehidupan di dunia ini, sudah pastinya setiap manusia memiliki sosok ataupun manusia lain yang ia cintai. Ada satu orang, dua orang, atau lebih daripada itu. Setiap kita pasti pernah mencintai seseorang, ataupun memang sedang juga mencintai seseorang. Orang yang sedang jatuh cinta pada orang lain, pada sesama manusia, secara nalurinya akan mencari-cari tahu berita atau ingin tahu bagaimana kira-kira kedudukan dia di sisi orang yang dia cintai. Dia mungkin akan bertanya-tanya kepada orang lain, kira-kira dia berkata tentang diriku apa ya? Kira-kira dia pernah tidak menyebutkan nama saya ya? Itu kalau misalkan seseorang dengan orang lain. Maka coba sesekali kita bertanya pada diri kita tentang bagaimana kedudukan kita di sisi Allah. Sesekali kita coba merenung, mengintrospeksi diri dan bertanya pada hati terdalam, siapa kita di sisi Allah ya, bermunajat kepada Allah dengan melontarkan pertanyaan, ya Allah, siapa saya di sisimu? Saudaraku yang Allah muliakan, jika hati kita risau, kemudian kita ingin tahu dan terus-menerus bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa saya di sisimu? Apakah saya sebagai pendosa di sisimu? Apakah saya sebagai orang yang engkau cintai? Apakah saya sebagai seorang pelaku maksiat terus-menerus? Apakah engkau benci kepada saya? Nah, itu bagian daripada karunia yang diberikan Allah kepada kita. Kesempatan untuk kita mengintrospeksi diri di hadapannya selama kita masih hidup. Masyarul muslimin, salah seorang ulama yang bernama Ibnu Athaillah rahimahullah, dalam kitabnya Al-Hikam pernah memberikan bab khusus tentang bagaimana cara mengenali diri kita di sisi Allah, bagaimana cara mengenal siapa kita di sisi Allah. Beliau menuliskan, "Idza aradta an ta'rifa qadra nafsika indallah fanzur fi madza yuqimu." Kalau engkau hendak tahu siapa dirimu di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan engkau. Jika Anda ingin tahu di mana diri Anda di sisi Allah, seberapa bernilainya Anda di mata Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan Anda hari ini selama di dunia. Dalam kesempatan ini, di mana Allah tempatkan kita? Kalau Allah menempatkan seorang hamba di dalam ketaatan, di dalam ibadah, bersama golongan-golongan orang yang taat, yang dalam tanda petik orang-orang yang dicintainya, maka berbahagialah. Mungkin di situ insya Allah berarti Anda dicintai oleh Allah. Jika seandainya Allah menempatkan hamba pada golongan orang-orang pemaksiat, orang-orang yang selalu jauh daripadanya, sibuk dengan sesuatu yang dia terlupakan kepada Allah, berarti tandanya Allah sedang menghinakan kita, tandanya Allah sedang menjauh daripada kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kenali diri kita di sisi Allah dengan melihat di mana Allah menempatkan kita hari ini. Apakah Allah menempatkan kita dalam golongan orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang gemar bersedekah, orang yang berthalabul ilmi, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang selalu belajar, orang yang sedang menghafal Quran, maka berbahagialah. Itu tanda cinta Allah kepada kita. Ada enam hal yang perlu kita menganalisa ataupun cara-cara untuk menganalisa sejauh mana cinta Allah kepada seorang hamba. Yang pertama, fa idza syagalta bidzikri fa'lam annahu yuridu an yudzakkira. Jika engkau tersibukkan diri dengan zikir, engkau sibuk dengan zikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, termasuk juga doa-doa harian misalnya ketika berjalan, la haula wala quwwata illa billah, keluar dari masjid, masuk ke dalam masjid, ada doanya. Sibuk kita dengan zikir. Jika engkau tersibukkan diri dengan zikir, maka ketahuilah bahwasanya Allah ingin untuk mengingatmu. Karena zikir bagian daripada mengingat Allah,
maka tandanya ketika kita dimudahkan lisan untuk selalu mengucap kalimat-kalimat thayyibah, itu berarti Allah sedang mengingat kita. Kedua, idza syaghalta bil Qur'an fa'lam annahu yuridu ay yuhadditsak. Apabila engkau sibuk membaca Al-Qur'an, apabila engkau sibuk membaca Al-Qur'an sehari-hari, maka ketahuilah bahwasanya Allah ingin untuk berbicara denganmu. Setiap hari merasa tidak tenang kalau belum baca Quran. Kayak ada yang kurang dalam hati kita. Seandainya satu hari berlalu gak pernah membaca Quran, gak membuka lembaran Quran. Bahkan ketika baca Quran, saudaraku, terasa seperti tidak mau berhenti. Baca, kok enak rasanya. Baca lagi, ya Allah, kok lezat sekali baca Quran. Baca lagi, semakin tenang hati. Baca lagi, baca lagi. Nah, itu tandanya Allah ingin berbicara dengan Anda melalui kalamnya, melalui firman-Nya. Ketiga, idza syaghalta bit ta'ah fa'lam annahu qarrabaka. Jika engkau sibuk dengan ketaatan-ketaatan, sibuk dengan ibadah, maka ketahuilah bahwasanya Allah sedang mendekatimu. Allah ingin dekat-dekat denganmu. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda tentang masalah sujud, tentang masalah sujud ketika kita sholat. Kata Rasulullah, fa innahu aqrabu ma yakunu bainahu wa bainallah wa huwa sajidun fi maqam. Posisi paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika seorang hamba itu sujud. Ketika dia sujud berarti dia sedang berbisik ke bumi, menggetarkan langit. Ketika sujud itu posisi paling dekat dia dengan Allah. Dan sujud itu bagian daripada ketaatan, bagian daripada ibadah sholat. Maka orang yang mudah dalam melakukan ketaatan, itu tandanya Allah ingin dekat-dekat dengan hamba. Kemudian yang keempat, idza syaghalta bid dunya fa'lam annahu ab'ada. Sebaliknya saudaraku, apabila engkau sibuk dengan dunia, maka ketahuilah bahwasanya Allah ingin menjauhimu. Seseorang yang disibukkan dengan dunianya berarti tanda Allah sedang menjauh daripadanya. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-sekali tidak, sungguh kalian terlalu sibuk dengan dunia al-ajilah, sesuatu yang datang sekarang, wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan, melupakan al-akhirah, hari akhir. Jadi orang yang sibuk dengan dunia itu tandanya Allah sedang menjauhinya. Kemudian yang kelima, idza syaghalta bin nas fa'lam annahu ahanak. Apabila engkau disibukkan dengan dunia, dengan manusia, sibuk dengan manusia, maka ketahuilah bahwa itu tanda Allah sedang menghinakanmu. Apa arti manusia sibuk dengan manusia yang lain? Artinya dia setiap harinya mencari muka di hadapan manusia, sehingga dia lupa kepada Allah. Setiap hari dia hanya memakai topeng ketidakjujuran. Dia menyembunyikan bagaimana dirinya dan menampakkan terbaik di hadapan manusia, dan dia lupa menjadi terbaik di hadapan Allah. Manusia yang selalu mencari wajah di manusia yang lain itu tanda ketidaktenangan hati. Dia akan merasa khawatir jika seandainya penampilannya tidak baik di hadapan manusia, namun tidak pernah risau dan khawatir ketika dia sholat dengan penampilan yang tidak baik. Jadi ini tanda manusia-manusia yang dihinakan oleh Allah. Yang keenam, idza syaghalta bid du'a fa'lam annahu yuridu ay yu'tiyak. Kalau engkau sibuk dengan berdoa, maka ketahuilah bahwasanya Allah ingin memberi hadiah kepadamu. Seseorang yang sibuk dengan berdoa, selalu merasa butuh kepada Allah, itu tanda bahwa sebentar lagi ada hadiah dari Allah. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 hal, 3 perkara, yang mana 3 perkara itu juga menjadi ciri-ciri bahwa Allah sedang mencintai kita dan seseorang hamba itu diberikan taufik oleh Allah. Ingat baik-baik kawan-kawan kami semuanya. Yang pertama, mudah mengerjakan amal kebaikan, padahal tidak ada niat dan bukan tujuannya. Ini yang pertama, ciri-ciri orang mendapatkan taufik,
mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan petunjuk Allah, artinya mendapatkan cinta Allah, yaitu dia akan dimudahkan dalam melakukan amal taat, amal ibadah, walaupun kadang tidak punya niat, walaupun kadang tidak punya tujuan, tetapi kayak mudah saja, mudah menghadiri kajian, mudah untuk sholat, mudah, dimudahkan. Ini tandanya berarti Allah memberikan kepada Anda taufik dan petunjuknya. Yang kedua, berusaha untuk berbuat maksiat tetapi selalu terhindar daripadanya. Ya, melakukan segala cara bagaimana bisa untuk melakukan maksiat. Tetapi ada saja cara Allah menutup pintu-pintu maksiat. Ingin melakukan maksiat dikala sendirian, tiba-tiba datang kawan, tiba-tiba diajak untuk kemana mungkin. Ingin melakukan maksiat, ketahuan datang ustaz. Ingin melakukan maksiat, tiba-tiba dapat berita musibah, akhirnya tidak jadi melakukan. Artinya setiap kali ingin melakukan maksiat, setiap kala itu juga ditutup pintu maksiat oleh Allah. Itu tandanya Allah sedang mencintai kita, memberikan kita kode, jangan lakukan, jangan lakukan. Ya. Ini hari ini gampang sekali Bapak Ibu, kawan-kawan, abang-abang, adik-adik kami untuk melakukan maksiat. Ya. Semisal melakukan maksiat dengan HP, apapun yang diketik hari ini gampang sekali untuk melihat sesuatu yang haram misalnya. Hanya dengan satu kata saja sudah keluar apa-apapun yang dia inginkan. Ya. Maka ketika seseorang berusaha untuk melakukan maksiat, kemudian Allah menutup. Semisal ingin sekali, maaf cakap ya, menonton film-film yang haram, dia masuk ke dalam kamar, dia mengunci pintu kamar, orang tua tidak ada di rumah, kawan-kawan tidak ada di asrama misalkan, dia berada di dalam kamarnya, kesendirian dia tutup selimut, kesempatan, HP ada. Tiba-tiba apa yang terjadi? Paketnya habis. Itu tanda bahwa Allah menutup satu pintu. Tidak bisa dia mengakses situs-situs haram. Kemudian dia berpikir, syaitan membisikkan, kan kamu punya uang kemarin baru dikirim, beli aja kartu baru. Keluar dia diam-diam, pelan-pelan dia beli kartu baru. Pulang dia pasang kartu berikutnya, kartu yang baru. Dengan paket yang serba banyak, dia kesempatan sekali untuk melihat yang haram. Apa yang terjadi? Qadarullah, mati lampu sehingga sinyalnya putus. Sinyalnya lemot, dia tidak bisa mengakses. Pintu kedua ditutup. Tapi tidak habis di situ juga. Syaitan juga membisikkannya, masih ada kesempatan. Kamu kan bisa mengecas HP. Ingin ngecas HP, mati lampu. Kemudian syaitan juga membisikkan, tenang, masih ada power bank. Ambil power bank sebagai cas cadangan. Dia bersabar di dalam kelemotan HP-nya untuk melihat sesuatu yang haram di HP-nya. Kala itu juga tiba-tiba orang tuanya pulang, mengetok-ketok pintu kamarnya. Dia marah-marah kepada orang tuanya, "Ma, ini aku mau istirahat." Padahal dia mau melihat yang haram. Dia tidak mau diganggu. Ketika itu, di saat Allah sudah menutup pintu-pintu maksiat, tetapi dia juga berusaha membuka pintu maksiat satu demi satu. Allah tutup lagi, dia buka lagi. Maka Allah tegur dengan cara yang mungkin dia tidak senangi. Apa yang terjadi? Boleh jadi HP-nya meledak. Sedang dia pegang, meledak, tangannya putus, tangannya hancur. Boleh jadi, saudaraku. Maka hati-hatilah ketika Allah mengkode jangan lakukan maksiat. Allah tutup pintu maksiat, itu tanda Allah cinta kepada kita. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, selalu terbuka baginya kebutuhan dan hajat kepada Allah. Merasa diri selalu butuh kepada Allah. Asal punya masalah, langsung minta kepada Allah. Maka ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah biasanya diberikan masalah dalam hidup. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah jatuh cinta kepada hambanya, maka Allah akan menguji dia. Kenapa Allah uji hambanya dengan rasa cinta? Karena boleh jadi ketika Allah memberikan nikmat, dia lupa kepada Allah. Maka ketika Allah uji, dia kemudian merengek, menangis, meminta kepada Allah. Jadi Allah rindu dengan tangisannya, Allah rindu dengan rengekannya. Ini. Jadi kalau Allah ingin cinta kepada seseorang, selalu dibuka baginya kebutuhan dan hajat kepada Allah. Sebaliknya, ini dia 3 hal yang bisa dibilang bahwa Allah sedang menghinakan kita. 3 hal. Yang pertama, mudah mengerjakan, sukar melakukan ibadah,
sukar dan sulit sekali melakukan ibadah, padahal ia sudah berusaha sungguh-sungguh. Dia sudah berusaha untuk tidak telat sholat, telat juga. Dia berusaha untuk bangun tahajud, tapi nggak bangun-bangun. Udah pakai alarm, dibangunin kawan, tapi juga tidak bangun-bangun. Dia sudah berusaha, tetapi pintu-pintu kebaikan itu tertutup seakan-akan di hadapannya. Kalau seperti itu, ayo cepat-cepat istighfar kepada Allah. Yang selama ini belum pernah mungkin mencoba sholat tahajud, walaupun sudah berbusa-busa, diperintahkan, diajak, tapi belum juga terbuka, nggak pernah. Atau sholatnya masih telat-telat, malas mengaji dan sebagainya. Itu tandanya Allah sedang menghinakan kita. Ahanan, Allah sedang tidak cinta kepada kita. Yang kedua, di sebalik dia sukar melakukan ibadah walau sudah berusaha, dia juga mudah terjerumus dalam maksiat. Padahal ia berusaha untuk menghindarinya. Dia sudah menghindar tapi jatuh juga. Menghindar jatuh lagi dalam maksiat. Ini boleh jadi karena memang kecondongan dalam hatinya. Asal terbuka sedikit saja pintu maksiat, dia akan melakukannya. Asal ada kesempatan, karena sudah terbiasa. Makanya ada pepatah, Allah bisa karena biasa. Karena sudah terbiasa maksiat, sudah lihai dan sudah pintar dalam mencari celah-celah untuk melakukan maksiat, maka asal kesempatan terbuka sedikit, dia pasti maksiat. Walaupun dia sudah mencoba untuk menghindar, jatuh lagi. Ini teman-teman yang Allah muliakan, ini karena kita sendiri. Kita jarang berjamaah. Coba kalau berjamaah. Berjamaah dalam artian apa? Di saat syaitan mengajak kita untuk maksiat, Allah katakan apa? Fasta'iz billah. Mintalah perlindungan daripada Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan fasta'iz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitan, ya Allah, diajak ke maksiat. Kemudian cari kawan. Bukan untuk maksiat, tapi cari kawan untuk taat. Tanya, "Akhi, antum mau kemana?" "Ana mau futsal sebentar." "Oh yaudah, ayo ana ikut." Sehingga yang tadi mau maksiat enggak jadi. Kenapa? Karena ada aktivitas positif yang lain. Jumpa dengan kawan. Jangan ketika diajak maksiat malah kita turuti. Kesempatan, cari celah. Biarlah kawan-kawanku pergi semua, ini kesempatan sudah kosong asrama, aku ingin maksiat. Ini. Kalau seperti ini terus-menerus, maka suatu saat di saat kita ingin menghindar daripada maksiat, kita tetap akan jatuh. Mengapa? Allah bisa karena biasa. Yang ketiga dan yang terakhir, tertutupnya pintu berhajat kepada Allah. Tertutupnya pintu berdoa kepada Allah, sehingga merasa tidak perlu berdoa dalam segala hal. Gara-gara ditutup pintu doa, sehingga dia lupa untuk berdoa dalam segala hal. Dahulu para ulama, para salafun salih, untuk masalah dapur, bahkan garam lah kita ibaratkan, mereka meminta kepada Allah. Ya Allah, garam di rumah habis. Ya Allah, air di rumah habis. Ya Allah, minyak goreng di rumah habis. Mereka sebelum minta kepada manusia, mereka mendahulukan minta kepada Allah. Baru nanti akan datang pertolongan Allah melalui manusia. Baru mereka memberitahukan suaminya. Baru mereka meminta tolong pada anak-anaknya. Minta dulu sama Allah. Ya Allah, walaupun cuma 2 kata, ya Allah, garam habis. Ya Allah, minyak goreng habis. Ya Allah, saya belum makan. Ya Allah, saya capek. Ya Allah, saya lelah. Sedikit ngadu sama Allah. Itu tanda Allah cinta kepada kita. Tapi kalau misalkan lelah, capek, punya masalah, hutang belum terbayarkan, tapi nggak pernah minta pertolongan sama Allah, itu tandanya pintu petunjuk ditutup untuk kita. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah siapa kita di sisi Allah dengan cara lihat di mana Allah menempatkan kita hari ini. Jika ditempatkan pada golongan orang-orang yang solih, maka itu tandanya Allah mencintai kita. Jika ditempatkan pada golongan orang-orang yang thalih atau yang tidak solih, itu tandanya Allah sedang menghinakan kita. Waliyadzubillah. Maka cepat-cepat pergi diri, jangan betah diri di dalam golongan orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.